Karena pada saat kita menyimpulkan dengan pemikiran anggapan kita yang kita anggap benar menurut pemikiran kita, cross check-nya kita tidak pernah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, kita tidak pernah bertemu sebagai Nabi Isa, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Daud, maka kemungkinan besarnya jauh lebih besar daripada kebenarannya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jamaah rahimakumullah, kita pertama memposisi hamba yang pandai bersyukur dimaukan dan nyuwun ilmu tauhid, ilmu nubuwah, ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsinya hati nurani mengingati keberadaan dia al-ghaibullah sebagai tujuan kehidupan, tempat kita memohon, tempat kita bermunajat, tempat kita dan alamat kita kembali. Dan salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas keberadaan beliau sehingga dalam Al-Haq bin Rabbik keberadaannya sebagai Nur Muhammad. Saya tidak ingin gambling dengan kehidupan dunia, mengadu nasib dengan akhirat, yang bermain untung rugi, semoga betok, semoga beruntung. Saya tidak ingin gambling dengan berlaku prasangka dan kira-kira. Walaupun banyaknya konsep dan retorika kehidupan, kata yang indah, kata-kata mutiara, kita tidak ingin gambling. Saya tidak ingin gambling dengan kehidupan berdunia mengadu keberuntungan akhirat. Semoga yang kita jalani benar, tapi kita tidak tahu persis tentang kebenaran itu. Semoga kita tidak mau surga, semoga kita masuk surga, tapi kita tidak tahu persis tentang surga itu. Semoga kita terhindar dari neraka, tapi kita tidak tahu persis apa yang dimaksud dengan neraka. Maka kita menjadi gambling. Kita tidak gambling, semoga masuk surga jika kita mengetahui alamat persis tentang surga, cara dan metode untuk masuk surga. Surga sebagai jannatun, ada pemiliknya. Maka mengenali surga berarti mengenali pemilik surga itu, tentang jannah. Kita tidak ingin seperti seseorang yang kehilangan cincin di dalam kamar yang gelap, padahal akan tetapi dicari di perempatan jalan yang terang benderang. Saat semua orang sudah terlanjur mengikuti, nanti akan memperoleh cincin, semuanya mencari. Setiap orang lewat mencari, karena juga ingin mencari cincin, bahkan memperebutkan cincin itu, cincin yang sangat berharga. Tapi saat ditanya cincin hilangnya di mana, hilangnya di kamar, di mana, di rumah. Kenapa dicarinya di sini? Karena di rumah gelap.
yang terang adalah di perempatan jalan, maka menjadi nggak logis kalau saya mencari di rumah karena gelap, yang terang di kamar. Tapi itu terkadang sudah terlanjur menjadi pembenaran bahwa dikira itu adalah benar. Kalau kamu membaca Al-Quran, orang Al-Quran, beruntung kalau kamu hanya membaca, kemudian informasi yang kamu terima membaca itu langsung berpahala. Baik itu kamu hafal atau mungkin kamu nyemak. Pada saat kita membaca Al-Quran, bisa jadi kita akan banyak tersinggung. Kamu membaca wal asri, demi waktu asar. Jadi kalau kita berbicara tentang, ya mungkin tersinggung itu kita kelola menjadi tonjokan kita untuk menjadi sadar. Mungkin banyak sekarang ini anak-anak muda, kamu sendiri bisa jadi dengan Al-Quran nggak begitu nyemak, nggak mau membaca, aras-arasan moco, ya Al-Quran mbok tumpuk tok to ya. Saya maklum, mungkin kamu sungkan membaca itu. Kamu mungkin kalau membaca banyak merasa tersinggung. Tersinggung oleh Al-Quran. Saat Al-Quran mengatakan nasullah, siapa yang lupa kepada Allah maka akan dilupakan dirinya sendiri, maka dia fasik. Kamu tersinggung dituduh Quran sebagai fasik. Saat kita berbicara tentang kafir, sepertinya menunjuk kepada diri kita sendiri. Saya itu kalau membaca kafir itu sepertinya itu Allah nuding irung saya. Sing kawe kok nuding kono wong kowe iki ya kafir. Watek-watek kafir ki lho enek ndek kowe. Kok ngarani kono kene. Jadi seperti mosok tersinggung karo Quran. Yaitulah makanya kita menjauh dari Al-Quran. Sehingga untung kamu yang jarang membaca Al-Quran. Dan kamu membaca Al-Quran nggak tahu karepe, nggak dong artine, itu beruntung. Jadi kamu nggak merasa bersalah sama sekali. Saat berbicara tentang kafir, sumung bukmun umfrum layar jiun. Orang kafir itu bisu tuli, tidak mau mendengar, karepe dhewe semaunya sendiri, nek dikai masukan nggak gelem ngrungokne, maju nesune, maju ngamuke, maju benere dhewe, ora gelem komunikasi, langsung nyimpulne sing usul kuwi mesti salah, gak kena dituruti. Saat itu langsung marah. Kalau kamu membaca apa yang disebut kafir, kafir itu wong sing bisu tuli, ora gelem ngrungokne sakarepe dhewe. Maka jika kamu paham Al-Quran, maka kamu akan tersinggung. Maka wajar jika kamu tidak pernah membaca Al-Quran, lebih baik terus marah supaya nggak pernah tersinggung. Saat berbicara tentang munafik juga sama. Saat berbicara tentang fasik juga sama. Sepertinya kita dibelejeti sama Tuhan. Maka lebih baik jauhkan Al-Quran dari kehidupan kamu. Ngono kesimpulannya. Sebuah pemeo bahwa kita itu tidak pernah saat ada satu keganjilan atau kesalahan itu menunjuk kepada diri kita sendiri. Padahal saat kita menunjuk orang lain, 3 jari itu menunjuk kepada diri kita. Saat kita menunjuk orang kafir, hanya 1 jari yang menunjuk orang lain, tapi yang 3 nunjuk kepada kita. Artinya bahwa saat kita bisa mengolok orang lain kafir, sesungguhnya yang kafir yang sebenarnya adalah bisa jadi diri kita.
saat kita menyelami apa yang harus kita cermati dalam sebuah ayat-ayat kehidupan. Maka sudah saatnya, belum saatnyakah kita untuk menyadari kehidupan ini? Kita tidak ingin membentuk atau membangun sebuah komunitas yang harmonis, komunitas yang baik, itu hanya satu generasi. Kita ingin bahwa bentukan sebuah bangunan yang baik itu adalah generasi ke generasi. Generasi saat ini, generasi ke depan dan seterusnya akan menjadi generasi yang lebih baik. Maka ini memerlukan satu kekuatan kebersamaan untuk saling sinergi membentuk sebuah peradaban kehidupan yang di atas sunatullah dan sunatul rasul. Tapi kita mulai dari sebuah kesadaran dengan deskripsi atau definisi yang sekarang ini muncul atau sekarang ini ada. Ini maka kita akan banyak seperti energi yang harus kita ambil, kita tuangkan dalam sebuah pemikiran. Pada saat kebersamaan dan diwujudkan kepedulian yang saat ini tampak semakin jauh kalau kita melihat media, kalau kita melihat komentar, kalau kita melihat berita-berita yang ada, sepertinya berita yang semakin viral itu adalah berita yang semakin subjektif. Saat ada olokan, ada bulian, ada tukaran antar tokoh A, tokoh B, tokoh C. Jadi tidak tabarokan, tidak melakukan pendekatan-pendekatan yang baik, langsung diungkap di media. Saat ada tokoh mungkin pidato di gereja, langsung yang lainnya rame dan seterusnya. Tapi itu urusan mereka. Makanya saya ungkap di sini tadi, kadang kita membaca Al-Quran sambil lalu yang ada di pikiran kita itu adalah orang lain. Kita selalu menuduh orang lain yang salah. Bisa jadi model beragama kita yang salah. Berani enggak kita menuduh terhadap diri kita sendiri? Bisa jadi agama yang kita yakini itu tidak tepat atau salah. Paling tidak cara beragama kita, agamanya benar, Islamnya benar, Kristennya benar, dalam pengertian Nabi Muhammadnya benar, Nabi Isanya benar, Nabi Daudnya benar, Nabi Ibrahimnya benar. Tapi yang salah adalah kita. Kemungkinan kita itu berada di posisi yang salah itu besar. Karena pada saat kita menyimpulkan dengan pemikiran anggapan kita yang kita anggap benar menurut pemikiran kita, cross check-nya kita tidak pernah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, kita tidak pernah bertemu sebagai Nabi Isa, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Daud. Maka kemungkinan besarnya jauh lebih besar daripada kebenarannya itu sendiri. Pasti kita akan membuat asumsi-asumsi, perspektif-perspektif. Selaginya satu zaman tidak ketemu saja itu menjadi perspektif yang salah, berada di dalam prasangka. Kita nggak pernah ketemu dengan presiden, tapi kita sering menilai presiden, maka akan menjadi menyalahfahami presiden saat sudah ada berpikir, apalagi sudah terbiasa dengan berpikir negatif. Saat kita tentang tokoh dalam membuat kesimpulan yang bersangkutan bisa jadi ada maksud tertentu, kita tidak pernah kerja langsung menyimpulkan itu adalah salah. Kita tidak pernah berpikir bahwa bisa jadi beragama kita salah. Yang jelas bahwa tatanan lahir syariat ditegakkan itu adalah tata faroku, terlepas
sebuah penilaian subjektif terlepas tentang sebuah komunitas atau perorangan. Akibat salahnya seseorang, akan tetapi menjadikan sebuah situasi itu pecah, membuat situasi itu terpecah belah, itu jelas sudah kategori munafik. Saat kita menuduh orang lain, kita sampaikan ke sana sini, apalagi media, maka kita sudah membuat suasana itu berpecah belah, memunculkan perspektif, memunculkan asumsi-asumsi dan berkembangnya prasangka. Maka itu sudah masuk wilayah orang yang lupa kepada Allah, orang yang lupa kepada dirinya sendiri. Ini saja sudah salah. Seandainya menuduhnya itu benar bahwa dia salah, tapi saat itu diungkap secara terbuka, memunculkan satu prasangka menjadi berjamaah, maka kita sudah membuat satu situasi dalam suasana munafik. Pada saat kita tidak bisa menertawakan diri kita sendiri, akibat kesalahan kita nggak pernah bisa kita lihat. Perasaan kita sudah berada di kebenaran, sudah menjadi ahli surga, sudah merasa dekat dengan Tuhan. Padahal sesungguhnya adalah beragama kita adalah hasil bacaan, hasil katanya, tidak mengetahui persis. Orang yang tahu kebenaran adalah orang yang mengenali kebenaran itu. Orang yang berada di dalam kebenaran adalah orang yang mengenali kebenaran. Orang yang paham kebenaran adalah orang yang kenal kebenaran. Seseorang semakin kenal dengan baik tentang sebuah kebenaran, maka sangat mungkin dia akan menjadi lebih maju, berkembang, dan meningkat. Semakin seseorang semakin baik mengenal sesuatu, maka dirinya akan semakin baik, terjadi peningkatan dan perkembangan dan kemajuan terhadap dirinya. Saat seseorang ingin elektro, tapi dia tidak pernah mengenal elektro kecuali hanya dari katanya, maka dia tidak akan bisa berkembang secara skill dan keterampilan elektronya. Semakin baik dia mengenal tentang elektro, tentang arus, tentang anoda, tentang dioda, maka akan semakin baik dia akan terhadap perkembangan sains dan teknologi yang dia jalani. Saat listrik, selama ini konsepnya 3 pas. Saat ada listrik ternyata adalah bisa 16 pas, bahkan 32 pas umpamanya. Maka saat semakin mengetahui, semakin mengenali, akan semakin baik dalam perkembangannya. Semakin baik kamu mengenali diri kamu, maka akan semakin baik kamu akan berkembang. Saat kita mengenal Tuhan semakin baik, maka berada di dalam kebenaran akan semakin baik. Maka kita akan mengetahui apa dan bagaimana untuk menuju kepada Tuhan. Saat kita tidak mengenali Tuhan kecuali hantu, jika kita tidak mengenal Tuhan maka hantu, maka itu adalah prasangka, itu adalah kira-kira. Maka wal asr, demi waktu asar, waktu yang matahari telah condong ke barat, matahari yang sebentar lagi tenggelam, matahari yang sebentar lagi akan masuk gelap. Wal asr, demi waktu. Yang dilakukan sejak bangun tidur sampai waktu siang jam 12, sampai duhur, sampai asar, bahkan wal asr, sampai waktu matahari menjelang tenggelam. Wal asr,
aktivitas yang kita lakukan sejak lahir, aktivitas yang kita lakukan menuju dewasa, aktivitas yang kita lakukan di semua keadaan dan situasi. Kita tidak pernah tahu bahwa kita sesungguhnya di penghujung hari. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kita masih punya umur panjang untuk esok, untuk ke depan. Maka orang yang percaya hari akhir adalah orang yang berani menghadapi fakta saat ini, keadaan saat ini, situasi saat ini. Wal asr, demi waktu. Innal insan, dengan sebenar-benarnya sungguh bahwa manusia yang aktif, manusia yang menjalankan kegiatan, manusia yang bergerak, terlepas dia sadar atau tidak. Innal insan lafi khusr, benar-benar di dalam kerugian, benar-benar di dalam kegelapan, benar-benar di dalam kedoliman, benar-benar dalam ketersesatan. Sungguh manusia berada di dalam kesesatan. Apapun yang dilakukan sejak lahir sampai saat kita menjelang asar atau menjelang meninggal dunia, atau pekerjaan yang kita lakukan sejak bangun tidur pagi hari sampai sore hari menjelang tenggelamnya matahari, bahwa apapun yang kita lakukan sungguh dalam kerugian, sehingga kita berada di dalam panik, sehingga kita bingung, kita judek situasi dan keadaan yang ada. Kenapa dikatakan lafi khusrin? Karena kita tidak memberdayakan diri kita, karena kita tidak mengenal diri kita yang lahir dan yang batin, apalagi karena kita hanya mengetahui diri kita, ya lamun duhir, hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, tapi tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Bahwa kalau kita berbicara kehidupan akhirat berarti berbicara hakikat. Innal ilaladzi, kecuali mereka yang beriman, kecuali mereka yang tidak gambling, tidak judi dalam kepastian iman. Seperti cerita, seperti apa iman itu di surat Hujurat 14 yang sering saya haturkan. Saat sekelompok sahabat mendatangi Kanjeng Nabi karena tidak pernah mengetahui bahwa iman itu harus berhadap-hadapan kepada yang wewenang hak dan sah, ditunjukkan tentang adanya butiran iman yang berada di dalam dada untuk menyatakan saya bersaksi atas keberadaannya Muhammad, Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, keberadaan Muhammad sebagai Nur Muhammad, keberadaan Isa sebagai Nur Isa, Nurullah, keberadaan Daud sebagai Nur terpujinya Tuhan. Karena tidak mengetahui adanya itu, dikira Islam, dikira beragama, dikira menjalani kehidupan spiritual itu adalah sebatas ritualitas, bahkan sebatas berbuat baik. Padahal di surat Al-A'raf kemudian sowan kepada Nabi, ya Kanjeng Nabi, aslamna, saya telah amanah, saya telah iman. Kanjeng Nabi, kami beriman. Kemudian Nabi mengatakan, kamu telah berbuat baik, kamu telah ikut berjuang dengan baik, tapi kamu masih kategori Islam, selamat, perilakunya selamat. Dengan yang lain baik, dengan yang lain mendukung, dengan yang lain peduli, itu kategori selamat.
pacakamu ya wis kaya pacakku, kopiahmu ya wis kaya kopiahku, ning kuwi sing kategori Islam. Karena iman belum masuk di dalam hatimu, fi qulubikum, belum masuk di dalam hatimu. Supaya kamu di dalam fakta ketaatan, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka kamu harus meminta ilmu sebagai butiran iman yang akan diletakkan di dalam dadamu. Jika kamu demikian, maka kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan tidak sedikit pun kamu dianiaya dan tidak sia-sia perbuatan kamu sebelumnya. La yalitkum syai'a, sedikit pun apa yang kamu lakukan tidak akan disia-siakan.